Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, seorang pemimpin yang diidamkan oleh umat adalah pemimpin yang juga dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan menjadi pemimpin yang akan menjaga rakyatnya dengan adil dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah bersabda bahwa sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai, dan mereka pun mencintai kalian, yang mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Nah pemirsa, lantas apa saja karakter pemimpin yang kita butuhkan sebagai umat Islam dan bagaimana pemimpin yang sesuai dengan tuntunan dari Quran? Nah insya Allah hari ini kita akan membahasnya terkait pemimpin dambaan umat ini. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Sarkam. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sama ini kameramennya sehat semua. Sehat semua, Masya Allah. Dan rezekinya bertambah. Amin. Mudah-mudahan mungkin yang para pemirsa gapai kemuliaan yang tengah sakit juga segera sembuh. Amin, ya ayah, amin, ya minta doanya juga. Yang rezekinya lagi mampet mudah-mudahan segera lancar. Amin ya robbal alamin. Ayah, bahasan kita menarik sekali hari ini terkait dengan pemimpin dambaan umat. Ini penting sekali karena kemarin juga kita telah melewati masa pemilu ya, kita sudah mendapatkan pemimpin baru. Nah, bagaimana kemudian harapan kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim mayoritas, apakah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan umat? Nanti kita akan bahas. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, ayah, jadi kalau kita bicara soal pemimpin, Islam itu kan saking indahnya dan saking sempurnanya ajaran Islam ini. Di semua level, dari semua aspek yang terkecil sekalipun sampai dengan tataran bagaimana kita harus memilih pemimpin itu semua sudah ada caranya, sudah ada pedomannya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendefinisikan ya, seperti apa sih sebenarnya pemimpin yang dibutuhkan oleh umat, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini di akhir zaman yang mungkin banyak fitnah, banyak juga tantangannya. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan umat di masa kini? Tafadhol ya. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa dan Mbak Mila yang kami hormati, benar pendapat para pakar hukum tata negara yang mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu tidak ada ya konsep tentang model negara Islam itu tidak ada. Tetapi sistem pemerintahan ya di dalam Islam itu ada. Nah, itu yang dikenal. Salah satu dengan kajian tentang kepemimpinan itu, Al-Quran membuat sebuah tipologi kepemimpinan. Tipologi ya. kepemimpinan. Nah, dulu di dalam sejarah sebelum masa ya Nabi Muhammad, artinya ini peristiwa ini terjadi sebelum ya masa penghitungan. Jadi beberapa tahun sebelum Masehi gitu ya. Ada satu peristiwa besar, yang peristiwa besar itu direkam di dalam Al-Quran. Seorang yang super hebat yang namanya Zulkarnain. Ya. Nah, Zulkarnain itu kalau dilihat secara bahasa itu Zulkarnain maknanya orang yang punya dua tanduk. Nah, kenapa dia disebut dengan Zulkarnain? Karena dia menguasai Romawi dan Persia. Romawi simbolik dari sebuah posisi dunia barat, kemudian Persia di dunia timur. Sehingga dia orang yang satu-satunya mampu menundukkan timur dan barat. Sehingga dia disebutnya Zulkarnain. Nah, dia pernah ke Eropa kalau sekarang ini ketika dia masuk ke daerah Turki. Di Turki pada waktu itu ada kekuatan manusia yang super jahat. Namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia tetapi yang keburukannya lebih jahat dari setan. Jadi wujuduhul Adam, tampilannya pun Adam ya, wa qalbuhu syayatin, tapi hatinya itu seperti setan. Dan dia punya kadigjayan yang sangat luar biasa.
Nah, pada saat itu yang menariknya ini menarik nih. Ayat itu dia bilang ya Zulkarnain inna Ya'juj wal Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj itu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Fahal naj'alu laka kharjan ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah kau berkenan seandainya aku memberi upah untuk kau buatkan sebuah tembok yang besar sehingga Ya'juj dan Ma'juj itu tertutup sehingga tidak bisa melakukan kerusakan di bumi ini. Ini menarik nih. Ya, yang ditawarkan kharjan itu upah. Mau enggak kau jadi pemimpin kami, ku beri upah. Kalau politik uang itu dalam bahasa Arab namanya kharjan juga. Politik uang. Ini menarik nih ya. Ya. Oke. Tapi yang digambarkan tentang tipologi kepemimpinan di dalam Islam itu dia mengatakan makanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah sudah berikan kepadaku itu lebih bagus, lebih banyak dari yang kau punya. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil bahwa pemimpin kapan saja maka politik uang itu adalah pilihan. Ketika seorang pemimpin tidak mau menerimanya itu, angkat orang yang semacam itu. Jadi kalau justru dikasih dia malah menerima, apalagi mungkin memberi gitu ya untuk membeli suara gitu misalnya Pak Kiai. Iya, jadi kan dia yang bayar nih, dibalik ya, dia yang membayar nih. Ternyata banyak yang mau sehingga memilih dia. Percayalah yang mendukung dia ini nggak abadi. Setuju. Ya. Begitu juga ketika orang yang membayar pimpinan, itu juga cintanya tidak abadi. Cintanya nggak abadi. Oke. Nah, maka pada saat itu dia bilang, ya Zulkarnain mengatakan yang Allah berikan kepadaku lebih besar dari yang kau akan kasihkan. Ya, kemudian fa'ainuni biquwwatin. Kalau kau mau bantulah aku dengan kekuatanmu. Maksudnya dengan tenaga, dengan potensi yang kau punya, kau bantu. Nah, itu di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi digambarkan semua besi ya, logam yang ada di muka bumi yang sudah mereka mampu menariknya dikumpulkan. Ya. Jadi Ya'juj itu dia senang dia ada lubang gua besar itu di antara dua gunung. Nah, maka di depan gunung itu disuruh tumpuk sebuah besi-besi, logam-logam disuruh kumpulkan di situ. Pada saat diketahui diintip oleh ya Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj ini masuk ke dalam goa itu tadi, maka besi itu disuruhnya dibakar. Maka semua besi, baja, dan logam itu dibakar, maka jadilah dia menguai, kemudian ditutup pintu goa itu tadi. Sehingga Ya'juj sampai dengan saat ini masih tidak terkurung. Bisa keluar. Jadi kalau secara teori Ya'juj Ma'juj itu masih ada. Kalau Allah tentukan bahwa itu memang pintu itu akan roboh karena lapuk, ya, karena kekuatannya itu, ya, maka bisa jadi Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar lagi dan akan menebarkan keburukan. Oke, nauzubillah ya. Oke, ini menarik sekali karena ternyata kita bisa belajar sosok pemimpin yang sebenarnya dibutuhkan itu tanda-tandanya dari itu tadi ya, Zulkarnain itu ya Pak Kiai. Iya, betul. Kita masih akan bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Pemimpin Dambaan Umat. Pak Kiai, jadi kalau kita belajar dari kisahnya Zulkarnain ini, apa kemudian itu tadi tipologi-tipologi pemimpin yang seperti apa yang mungkin sangat kita perlukan dalam konteks keindonesiaan saat ini misalnya? Tadi sudah dua ya. Sudah dua. Satu, yang pertama orang yang
bisa jadi dia menggunakan kekuatan materi untuk menjadi pimpinan. Uang, gitu yang kedua orang yang seperti Zulkarnain. Kalau yang tipologi yang masyarakat itu tadi menggunakan keuangan. Ambil saja, bayar saja. Bahkan gila, ada seorang anggota dewan yang minta ini dilegalkan gitu loh. Ini sebuah hal yang melukai nurani ya bangsa Indonesia. Nah, yang kedua ini tipologinya yang seperti Zulkarnain. Dia bekerja dulu kalau mau jadi pemimpin. Dia kaya dulu kalau mau jadi pemimpin. Maka kalau dia memegang jabatan, maka dia tidak mencari sesuatu. Karena yang dia punya, setiap kali orang mau memberi, dia bilang, sudah cukup yang Allah berikan lebih besar dari yang kau mau kasih. Gitu loh. Jadi tidak gampang tergiur ya. Nah, itu karena merasa cukup dari Allah. Yang kedua yang bisa kita ambil, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sebuah personifikasi tentang segala sesuatu yang negatif itu ada sepanjang yang positif ada. Jadi sampai hari kiamat, kalau ada orang baik pasti ada Ya'juj dan Ma'juj. Karena nggak mungkin orang itu disebut baik kalau tidak ada pembandingnya, misalnya ada orang jahat misalnya Pak Kiai, atau sebaliknya lah. Ya, tetapi Allah menginformasikan itu faktor negatif itu bisa ditutup. Dan kalau tutupannya diperbaharui terus, tidak rapuh, maka sesungguhnya keburukan itu bisa dijaga, bisa dimanage. Itu yang bisa kita pahami. Nah, pemimpin yang berpikir program kerjanya adalah menutup rapat sebuah potensi-potensi keburukan. Kalau di era kita, pemimpin yang berani memberantas korupsi itu adalah konsep Zulkarnain. Betul. Ya, jadi konsepnya dia nomor satu. Bukan memberi ini, memberi itu, bukannya memberikan kesejahteraan, bukan. Nomor satu, berantas korupsi. Itu nomor satu tuh. Betul. Ya, nah, kalau ada, karena itu sebenarnya akar masalah bangsa ini sih. Akar masalahnya itu. Karena kalau di sisi lain kemudian kalau itu salah satu akar masalah, sehingga ya itu tadi sih, mudah-mudahan sih bukan malah rakyat yang akhirnya justru jadi sapi perah ya, mudah-mudahan nggak seperti itu ya Pak Kiai. Tapi misalnya Pak Kiai, kondisinya kita sudah terlanjur mendapatkan pemimpin yang tanda kutip ya, zolim gitu. Itu bagaimana seharusnya sikap kita ya? Bagaimana Islam itu memberikan panduan bagi kita untuk menyikapinya? Apakah kita ya diam aja nerima gitu ya, nerimo eng pandum gitu ya bahasanya ya? Atau kita boleh melawan, boleh kemudian bersuara, atau seperti apa Pak Kiai? Baik, para pemirsa, saya mau mengingatkan dulu sebelum kita nyoblos, sebelum pilpres, kita sudah ada kajian khusus dengan Mbak Mila ini tentang idealita konsep kepemimpinan dengan realita. Antara idealita dengan realita itu kadang-kadang susah menemukannya. Tetapi pada saat itu kita membicarakannya, ketika roadshow kalau tidak salah. Oh iya betul. Ketika roadshow, tipologi pemimpin itu, saya mengatakan kalau sudah berusaha, ternyata kita tidak menang. Yang ditampilkan adalah tipe yang tidak sesuai dengan antara idealita dengan realita. Orang Islam dulu pernah semacam itu, maka Nabi mengatakan sam'an wa ta'atan. As-sam'a wa ta'ah. Kau mesti dengar. Kau mesti dengar dan kau mesti taati dia itu yang kau tidak pilih itu tadi. Walau daraba zahraka, meskipun dia memukul pundakmu, punggungmu dicambuknya, wa akhadha malaka, dan kau diambil hartamu. Kenapa? Sedih. Kenapa? Karena makom ikhtiarnya sudah lewat. Oke. Apabila sudah pemilihan itu makom ikhtiarnya sudah lewat. Jadi apa yang mesti lakukan? Taati dan tundukin. Kalau begitu kita pasrah dong dengan kezoliman. Bukan. Ada mukhul ibadah. Mukhul ibadah. Sumsumnya ibadah itu adalah doa. Betul. Nah, doa ya, para pemirsa dimanapun Anda berada boleh dicatat. Salah satu doa yang diajarkan oleh Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan doanya itu di dalam hizib, beliau mengatakan Allahumma aslihil imama wal a'immah.
Ya Allah, berikanlah kelayakan, kepatutan dan kepantasan kepada pemimpin kami dan yang dipimpin. Ya, aslihil imam wal imamah. Berikanlah yang terbaik kepada pemimpin, presiden dan rakyatnya. Allah ma'asil imamah wal a'immah warra'iyah warra'iyah. Ya Allah, berikanlah kepada yang mengangon dan yang diangon kalau seandainya itu binatang. Sebenarnya itu maknanya simbol kebijaksanaan yang dia pembuat kebijaksanaan, ya legislatif, dan yang menerima produk dari legislatif. Jadi kita mendoakan eksekutif dan yudikatif dalam satu doa. Allahumma sholli imama wal a'immah warra'iyah warra'iyah wa'alif qulubahum fil khairat. Ya Allah, lembutkan hati mereka, perbaguslah hati mereka. Para pemirsa, kalau satu Indonesia semuanya bangun di tengah malam dan dia mendoakan yang semacam itu, maka kekuatan gunung yang mana yang sanggup menahan doanya orang satu? Ya, satu Indonesia itu lagi Indonesia ini. Berapa masalahnya yang kita yang cuap-cuap, masalahnya yang kita suka protes, yang suka demo itu, pernah nggak kita berwudu, kemudian kita sholat 2 rakaat, kemudian kita doakan presiden kita doakan seluruh aparatur negara, penyelenggara, ya, dan orang-orang yang dipimpin. Kalau belum, maka sebenarnya yang mesti kita lakukan ini dulu. Itu ya. Justru itu level astajib lakum. Itu tapi level justru itu ya, level solutif, salah satu level solutif itu ya, bukan kita malah memprotes. Ya kalau protes kan sebenarnya itu juga suatu hal yang manusiawi ya Pak Kiai ya gitu. Untuk melawan misalnya kezaliman atau ketidakadilan gitu. Tapi dengan justru itu tuh, mendoakan yang kadang kita tuh masih suka luput, atau bahkan kita mungkin tanpa kita sadari kita mengecilkan kekuatan doa, karena masa sih dengan doa bisa berubah, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh bagaimana ya Pak Kiai? Karena kita masih belum yakin sebenarnya dengan doa yang kita sampaikan untuk pemimpin kita gitu. Yakinlah kalau Allah yang sudah mengajarkan, Nabi yang sudah memerintahkan, yakinlah bahwa kekuatan doa itu, mukhul ibadah itu, jadi orang bisa hidup tanpa daging, tanpa tulang, tapi nggak bisa tanpa sumsum. Oke. Ya, kalau dibilang doa mukhul ibadah, dia sumsumnya beribadah karena dia yang menjadikan kekuatan konstruksi tubuh manusia itu. Nah, Mbak Mila, ini menarik ini untuk kita pahami bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang namanya oposisi secara permanen, tuh nggak ada. Oke, menarik ini. Ya, tidak ada oposisi permanen. Secara permanen tidak ada. Yang ada. Sehingga kalau seandainya tadi sudah katakan, kalau makom ikhtiarnya sudah lewat, sudah terima, ya dia mesti terima. Oke. Dia mesti terima, dia mesti maafkan, dia mesti berlaku lembut, dan dia terima. Walaupun harta kita diambil, kebijaksanaannya kok pajaknya semakin banyak. Iya itu gitu. Pakai PR ya, juga. Suruh terima. Oke, harus terima. Tapi doakan. Dan yang ketiga, kalau dia melakukan koreksi, maka dia koreksinya tidak boleh terbuka. Maksudnya tidak boleh terbuka. Nah, oposisi itu akan menyatakan antitesanya itu terbuka. Ya kan? Iya. Oposisi, konsep demokrasi dengan oposisi itu memberikan, malah mengekspos segala sesuatu itu terbuka. Kalau dalam Islam tidak boleh. Jadi mengkritik itu justru harus bahasanya di balik pintu gitu bahasanya. Iya, jadi dia buat surat kalau dia yang bagus dia datang. Dia menyampaikan sehingga orang tidak tahu bahwa sebenarnya kebijaksanaan pimpinan itu dirubah bukan dengan kekuatan fisik berupa demo, tetapi kekuatan moral yang dilakukan oleh orang per orang atau sebuah institusi yang memberikan sebuah koreksi sosial secara tertutup. Itu bagian juga adab menjaga marwah pemimpin juga ya Pak Kiai. Supaya ya itu tadi, kita mengkritik langsung datang ke yang bersangkutan, mengkritik. Nah itu kadang-kadang kan juga PR ya, kalau kondisi sekarang kan ya itu bisa diwakilkan kan sebenarnya kepada wakil rakyat nih misalnya, ya kan?
Ada tayangan no viral no justice. Iya, sekarang begitu memang. Jangan, itu sebenarnya tidak Islami. Oke. Jadi kalau kita mau mengikuti konsep kita ini, kan orang minta tolong aja surat terbuka kepada presiden itu dibaca. Sehingga yang bukan presiden bacanya lebih dulu. Duluan presiden apa duluan orang? Duluan orang lain sih, sekretarisnya gitu misalnya. Sehingga tujuannya bagus tapi etikanya yang kurang. Walaupun sebenarnya kita tahu ya susah juga Pak Kiai kan, maksudnya boro-boro gitu ya akan dibaca, kayak nggak akan diwaro juga. Nah kalau seperti itu gimana ya Pak Kiai? Nah itu dia di hadapan Tuhan sudah berdakwah. Oke. Jadi ya kita melaksanakan peran kita aja ya sebagai bagian dari menjaga marwah si pemimpin ini. Nah berarti mengkritik, yang mengkritik itu juga harus punya kapasitas dong Pak Kiai. Bukan asal setiap orang bisa kritik. Itu yang saya katakan, oposisi ada, tetapi tidak diabadikan, tidak disorot begitu ya bahasanya. Tidak dilembagakan. Tidak dilembagakan. Ini menarik. Nah, Pak Kiai, ini kan dari segi misalnya kita sebagai rakyat. Nah, bagaimana dengan pemimpin? Kan tanggung jawab pemimpin itu juga dunia akhirat loh. Jangan sampai juga menjadi pemimpin zalim. Itu luar biasa pertanggungjawabannya di depan Allah kan, nggak main-main. Nah nanti kita bahas ya Pak Kiai, menjadi pemimpin itu juga harus seperti apa gitu. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Gapai Kemuliaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Pemimpin Dambaan Umat. Pak Kiai, tadi kan kita sudah membahas dari perspektif kita sebagai rakyat. Bagaimana kalau kita menghadapi situasi pemimpin yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Mau nggak mau ya udah kita dengar, kita taat. Meskipun tadi saya sampai detail mencatat, walaupun berkata pemimpin itu memukuli punggung kita, mengambil harta dari kita harus taat. Ikhtiar sudah dilakukan. Sudah lewat, tapi kita tetap harus mendoakan. Nah di sisi lain, bagaimana juga tugas pemimpin? Yang namanya pemimpin itu kan berat. Jangan dikira kayaknya, pokoknya kalau sudah menjabat merasa seolah di atas angin, bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi jangan salah, pertanggungjawaban di depan Allah itu, di hadapan Allah hari kiamat luar biasa loh. Jadi apa yang harus kita juga pahami ketika menjadi seorang pemimpin? Nah, jadi jawabnya itu dibalik. Dibalik, oke. Dibalik itu begini, ada hadis yang menjelaskan sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan Allah akan naungi dia. Yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Dan orang itu masuk surganya duluan. Nah, yang dimaksud itu imamun adilun. Iya, imam yang adil itu dia nggak kepanasan di padang mahsyar. Imam yang adil itu masuk surganya duluan, bukan kiai. Masya Allah, betul. Bukan kiai, ya. Jadi bukan ustadz, bukan mubaligh, penceramah, enggak, belum tentu. Yang masuk duluan itu pemimpin kita yang adil. Nah, mafhum mukhalafahnya, maka yang dilempar duluan ke neraka itu adalah imam yang tidak adil. Hati-hati, betul. Nah, itu kalau Mbak Mila mau memahaminya itu dengan mafhum mukhalafah namanya. Jadi ada metode mafhum mukhalafah, memaknakan lawanan dari yang disebutkan. Antitesisnya. Jadi yang paling dahulu digebugin. Jadi baru dimasukin ke kuburan, udah diinjek-injek, udah digebugin itu adalah imam yang tidak adil. Berat loh ya, itu tuh berat. Apalagi menanggung rakyat yang tidak sedikit gitu. Apalagi kalau zolim gitu kan. Nah, makanya Mbak Mila, kalau pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang tidak mau memimpin. Jadi ada orang yang punya kapasitas kepemimpinannya cukup gitu. Dari sisi intelektual, kemudian ekonominya, spiritualnya sudah bagus. Ini 3 ini, maka oleh waliul amr, kalau di dalam konsep Islam, ada satu badan yang dipimpin oleh ulama-ulama, dipilih, dia dirayu untuk jadi presiden. Yang ini dirayu untuk jadi gubernur, dirayu untuk jadi dia nggak mau.
Dia orang Udah yang nggak sudah butuh. mapan, yang sudah punya perspektifnya bagus, dia yang diminta. Maka pada saat dia memimpin, dia nggak berpikir bagaimana saya, Mungkin tetapi bagaimana yang merakyat saya ya. pimpin. Nah, itu gaya, model kepemimpinan yang semacam ini itu ada di dalam Islam. Walaupun model negara tidak dikenal. Karena dia sistem ini bisa boleh di monarki, presidensial, sistem emirat, dan lain sebagainya, dia bisa masuk. Oke, jadi itulah perbedaannya ya. Kalau dalam konsep Islam memang harus dipilih, ditentukan bagaimana latar belakangnya, bagaimana juga kapabilitasnya ya Pak Kiai ya. Oke, nah Pak Kiai, kita sendiri kan sejatinya juga menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Jadi ya jangan pede juga, jangan santai-santai dulu, jangan senang dulu ya, karena kita juga mempertanggungjawabkan juga apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri di hadapan Allah kan Pak Kiai ya. Iya, sekurang-kurangnya yang jomblo. Oh, yang jomblo nih, apalagi yang berkeluarga ya. Sekurang-kurangnya yang jomblo, pertanggungjawabannya, kata Sayyidah Aisyah mendengarkan penjelasan dari Rasul, dalam tubuh kita ini ada 360 persendian. Tapi Mbak Mila jangan mempraktekkan, membuktikan ini bener gak memutilasi orang, sehingga bener nggak jumlahnya ini kalau dipecel-pecel ini jumlahnya 360. Dari 360 itu dia bisa satu perbuatan yang dia lakukan sama dengan ibadah 1 tahun karena tubuhnya itu senang. Jadi dia satu perbuatan, dia mengucapkan tasbih, itu pahalanya 1 tahun karena seluruh tubuhnya itu senang. Sedekah, ya tubuhnya yang bersedekah lah bahasanya begitu ya Pak Kiai ya. Nah, bagaimana ketika seorang yang jomblo mengasih makan yang haram, meminum yang haram, maka kebencian tubuhnya itu sama dengan 1 tahun dia melakukan dosa. Apalagi kalau dia bersalah sama istrinya yang nggak punya salah, bersalah kepada anaknya yang nggak bersalah. Nah, oleh karena itu ini sekira sistem ya imunitas keislaman ini lebih penting karena dia menjadi seorang pemimpin terhadap dirinya, walaupun jomblo. Walaupun ya, kita bertanggung jawab lah ya karena kita menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Dan itu yang pertanggungjawaban yang terpenting. Kalau sebelum di situ, yang lain. Sebelum di situ, artinya kalau secara anatomis sudah halal semua, maka perilakunya juga halal. Jadi iya betul ya. Semuanya tuh harus. Jadi ketika ada pemimpin yang adil, sebenarnya dia pun terhadap dirinya sendiri sudah baik gitu ya. Itu kan sebuah keniscayaan ya Pak Kiai ya. Oke. Tapi kalau dia menjadi pemimpin yang zolim, sebenarnya dia zolim terhadap dirinya sendiri berarti. Betul. Oke, Masya Allah. Pak Kiai, terus misalnya dalam konteks Indonesia yang sekarang nih Pak Kiai ya, kalau kita kemudian memilih, kan mekanisme demokrasi itu mengharuskan kita untuk memilih satu suara untuk satu orang untuk satu suara untuk memilih pemimpin. Nah, ketika pemimpinnya nanti memang bukan pemimpin yang adil, apakah berarti kita juga berkontribusi terhadap sesuatu yang zolim juga atau seperti apa? Ataukah memang kita termaafkan lah bahasanya karena memang mekanisme di negara kita seperti itu, Pak Kiai? Kita tidak mendapatkan azab dari perbuatan pemimpin yang kita pilih. Ternyata pemimpin itu tidak sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Sebab begini, la yukallifullahu illa ma sa'a, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan dibebankan kepada sesuatu, kepada orang lain kecuali apa yang dia lakukan. Waktu dia pilih, menurut dia saat itu orang ini ini bagus gitu loh. Waktu dia pilihan ada 3 orang, menurut dia yang si A ini, si B atau si C ini bagus gitu. Dipertimbangkannya bagus-bagus. Ternyata setelah jadi kan dia juga ada yang menjadi orang dekat, ada penasehat, ada dapur yang melahirkan konsep masakan dia sebagai seorang pemimpin itu banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, apakah kita pemilihnya itu bertanggung jawab? Enggak. Tidak bertanggung jawab karena makom ikhtiarnya itu sampai kepada pemilihan, memilih dari yang 3 itu tadi. Kecuali nih, ada orang yang fanatik. Lo mau bener mau enggak, pokoknya kudu ini. Nah, oleh karena itu fanatisme golongan, fanatisme partai itu ada jeleknya. Sebab kalau dia umpamanya warna A,
Dia nggak mau tahu mau benar mau enggak, pokoknya dia bela habis. Nah, yang itu juga semacam salah. itu, yang semacam itu dengan fanatismenya itu dia tetap dapat dosa. Oke, karena dia menutup diri dari sesuatu yang salah juga Iya. gitu ya. Oke, Pak Kiai sebagai penutup. Jadi bagaimana kita harus memaknai diri kita sebagai pemimpin, dan ketika kita memiliki pemimpin dalam konteks bernegara ini, apa yang harus kita tekankan lagi sekali lagi? Pahamilah bahwa kita hidup bukanlah berakhir dengan kematian. Oke, setuju. Tapi kematian adalah awal dari kehidupan yang abadi. Oleh karena itu ada pertanggungjawaban yang kita ya digambarkan oleh ulama. Sebenarnya banyak ulama yang melihat itu sepertinya ucapan yang seperti orang gila. Ketika dia nunggang kuda dan dia dihantarkan oleh kudanya, kudanya dipegang. Kenapa aku dulu tidak jadi kuda? Karena kau makan tidak mesti memilih yang halal dan yang haram. Kemudian ketika dia membersihkan kaki kuda, kenapa dulu aku tidak jadi debu saja? Sehingga ketika kiamat selesai aku sudah tidak ada lagi pertanggungjawaban. Itu bukan perkataan orang yang bodoh, itu orang yang pintar. Kalau segala sesuatu dia cara berpikirnya semacam itu, maka dia akan menampilkan sesuatu yang baik, yang mulia. Oke. Aduh, luar biasa ya. Jadi tidak usah jauh-jauh, bahkan kita sendiri tuh harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sendiri. Jadi jaga betul ya, karena pertanggungjawaban di hadapan Allah itu berat. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita semua ya Pak Kiai untuk senantiasa berbuat baik, beramal soleh, itu yang paling penting ya. Masya Allah Pak Kiai, terima kasih ilmunya hari ini. Harapan kita semua kita mendapatkan pemimpin yang adil ya Pak Kiai. Itu yang insya Allah yang bisa kita harapkan bagi bangsa Indonesia ke depan. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian kali ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisakam pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.